Shalom, kiranya damai sejahtera Kristus beserta dengan saudara sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, kami saat ini siap untuk merenungkan sabda Tuhan. Hadirlah ya Bapa, menaungi hati kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan di dalam sabda-Mu yang akan kami baca. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini diambil dari Injil Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 11. Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11 yang begini bunyi firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang beriman kita pasti pernah mengajukan permintaan kepada Allah. Baik itu permintaan yang besar atau khusus, maupun permintaan-permintaan yang sederhana yang sehari-hari kita mohonkan kepada Tuhan. Kita juga sering mendengar bagaimana kisah-kisah permintaan kepada Tuhan yang kemudian dikabulkan oleh Tuhan melalui cara yang ajaib, cara yang tidak pernah kita duga. Namun, kita juga pernah mendengar ataupun bahkan mungkin mengalami sendiri ketika ada permintaan-permintaan kita kepada Tuhan yang tak kunjung diwujudkan atau dikabulkan oleh Tuhan. Dan itulah yang mau menjadi perenungan kita saat ini berdasarkan sabda firman Tuhan ini. Bagaimana kita semestinya menyikapi pergumulan iman kita itu. Karena di dalam kondisi yang demikian, tidak jarang orang kemudian mengeluh atau bahkan protes kepada Allah. Aku sudah mengucapkan, aku sudah meminta melalui doa-doaku setiap hari, tidak pernah aku bosan, tidak pernah lelah, tapi kenapa Tuhan tidak kunjung mengabulkan apa yang aku minta? Apalagi kalau kita membaca dalam firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kemudian di ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang meminta, menerima. Jadi sekilas seolah-olah apapun yang kita minta kepada Tuhan akan diberikan kepada kita. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini. Siapapun yang meminta akan menerima. Saudara-saudara yang terkasih, mari saat ini kita mengingat kembali dari firman Tuhan ini, bahwa apa yang diberikan oleh Bapa yang di surga bukan apa yang kita minta. Bukan semua yang kita minta akan diberikan. Bapa di surga akan memberikan apa yang baik bagi kita. Inilah yang mau disampaikan firman Tuhan yang kita baca ini. Kita sering memahami ungkapan bagaimana mungkin ada seorang bapa di dunia ini yang akan memberikan batu kepada anak yang meminta roti dan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan.
Kita sering memahami ungkapan ini bahwa pasti nanti akan diberikan roti, nanti akan diberikan ikan seperti yang diminta oleh anaknya. Hanya waktunya yang seturut kehendak Tuhan. Mungkin selama ini kita memahaminya seperti itu. Namun saat ini Tuhan Yesus justru menegaskan satu hal yang penting dan sering kita lupakan. Bahwa yang dimaksud dengan ungkapan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan, adalah tidak mungkin ada bapa di dunia yang akan memberikan sesuatu yang mencelakai anak-anaknya. Tidak mungkin ada bapa di dunia yang akan memberikan sesuatu yang membahayakan anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di surga. Maka pemberian yang diberikan, sekalipun tidak sama dengan apa yang diminta oleh anak-anaknya, tidak mungkin mencelakai, membahayakan anak-anaknya. Itulah yang mau disampaikan, ditegaskan oleh Tuhan Yesus di sini. Dengan menggambarkan batu dan ular, sesuatu yang berbahaya bagi seorang anak. Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di ayat yang ke-11 bagian terakhir, Ia akan memberikan yang baik, memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kepada siapa yang meminta akan diberi, tapi diberi yang baik. Dan itu tidak selalu seperti yang diminta, tapi pasti akan diberi yang baik seturut kehendak Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mari kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Mungkin di antara saudara ada yang masih terus bergumul, masih terus berdoa memohon kepada Tuhan, namun tak kunjung Tuhan berikan jawaban akan permohonan, pengharapan kita itu. Mari kita mengingat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan bahwa Tuhan tidak selalu memberikan seperti apa yang kita minta, tapi Tuhan pasti akan memberikan yang baik saat kita meminta kepadanya, walaupun tidak seperti yang kita minta. Ketika kita sudah terus-menerus berdoa tiada henti kepada Tuhan dan tak kunjung ada jawaban yang jelas, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan pasti mendengar apa yang menjadi doa-doa dan permohonan kita. Tapi Ia jauh lebih mengerti apa yang baik bagi kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah ragu untuk meminta kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan kita. Akan tetapi, jangan lupa juga untuk memohon hikmat dari Tuhan untuk bisa memahami dan menerima apa yang Tuhan berikan, di mana itu sudah pasti adalah yang baik bagi kita, seturut dengan kehendak Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang sungguh mengerti akan keadaan hidup kami, sungguh memahami apa yang baik bagi kami dan selalu memberikan yang baik dan terbaik bagi kami, sekalipun itu tidak selalu sama dengan apa yang kami minta kepadamu. Kami bersyukur atas sabdamu yang kami baca dan kami renungkan saat ini. Biarlah kami terus mengingatnya, biarlah kami terus punya kerinduan untuk berharap kepada Tuhan dan mau memiliki hikmat yang mengerti kehendak-Mu dan menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kami, karena itu adalah pemberian yang terbaik dari Bapa yang terbaik, yaitu Engkau, Bapa yang di surga. Kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan, kerinduan-kerinduan saudara-saudara kami. Kiranya Engkau yang terus mendengarnya dan Engkau memberikan yang terbaik
kepada mereka. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Kiranya menjadi berkat, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati.